Yang saya dapatkan adalah bahwa Quran itu ternyata kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kembali kepada status Quran sebagai kitab suci. Secara hukum, atau saya sebagai orang hukum mempertanyakan, berdasarkan apa Quran itu disebut sebagai kitab suci, kan gitu. Saya cari di Quran itu, nggak ketemu satu ayat pun yang menyatakan Quran itu kitab suci, nggak ketemu. Yang banyak itu Quran itu kitab atau buku petunjuk, ya, kitab peringatan, kitab peraturan, gitu. Ya, kitab yang memberi kabar baik dan sebagainya. Tapi yang terbanyak adalah Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai peringatan. Jadi saya nggak ketemu, ya, mungkin mungkin pemirsa yang bisa menemukan, ya, walau bisa juga. Tapi yang saya coba, saya nggak temukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa Quran itu diturunkan sebagai kitab suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita terkait dengan masalah kitab suci Al-Quran, ya. Jadi ini sebuah cerita saja, nanti bisa dicermati, ya. Jadi di suatu desa ada seorang guru ngaji atau ustadz. Dia punya dua orang murid, ya. Punya dua orang murid. Jadi kedua muridnya ini memang benar-benar belajar mengaji. Sudah berjalan 1-2 tahun lah. Nah, suatu ketika kedua muridnya dipanggil. Setelah menghadap, kedua muridnya ini diberikan masing-masing satu mushaf Quran yang bagus. Sepertinya sengaja dia beli di kota, ya. Memang bentuknya bagus itu. Nah, diberikan masing-masing satu mushaf Quran. Ya, muridnya senang semua karena mushafnya bagus banget gitu, dan tidak ada terjemahan, ya. Mushaf Quran tanpa terjemahan. Pesan gurunya adalah, untuk 1 minggu ini kalian boleh pulang dulu, nggak usah ngaji. Nanti setelah 1 minggu datang kembali, kan gitu. Ini kitab suci Al-Quran, ya, harap dibaca, ya, dibaca dengan baik. Ya, patuh aja. Siap guru, kan itu. Dah pulanglah kedua muridnya ini ke rumahnya masing-masing untuk waktu libur selama 1 minggu. Terhadap mushaf Quran ini, murid yang pertama itu benar-benar menjaga dengan hati-hati lah, ya. Kebersihannya, penempatannya, ya. Dan dia tidak akan pernah membukanya kecuali untuk membacanya. Mulailah dia baca dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diajarkan cara membaca Quran oleh gurunya, dengan sebaik-baiknya, dengan suara merdu. Ya, sampai tamat, ya, khatam, kan gitu. Kalau masih ada waktu dia baca lagi. Ya, pokoknya ngabisin waktu 1 minggu lah khusus untuk membaca. Nah, murid yang satunya ini agak bandel. Artinya orangnya penasaran. Ya, dia penasaran. Dia coba baca seperti yang diajarkan oleh gurunya, tapi setelah baca dia mikir, nggak ngerti gitu kan. Saya ini baca nggak saya ngerti gitu. Cuman di mushaf itu nggak ada terjemahannya. Dia nekat lah pergi ke kota dengan duit yang ada. Dia cari mushaf Quran yang ada terjemahannya gitu. Ya nggak bagus-bagus amat, kan murah, kan gitu, yang murah-murah. Nah, justru 1 minggu itu dia habiskan sama dia ini baca terjemahan. Kalau
kalau bacaan Qur'annya mungkin nggak sampai hatam gitu. Ya dibaca secukupnya, tapi lebih banyak dia baca terjemahan. Nah, 1 minggu kemudian kedua murid ini datang lagi menghadap kepada gurunya. Nah, sang guru bertanya, apakah Quran yang kemarin sudah kalian baca? Sudah Pak Guru, udah Ustadz. Baiklah, sekarang saya tanya kepada kalian berdua. Kalau memang sudah dibaca dengan baik dan benar, pertanyaan saya adalah, apa yang kamu dapatkan dari Al-Quran? Nah, jadi kedua murid ini bingung sebenarnya, karena nggak pernah menyangka akan ditanya seperti itu. Ya paling kalau ditanya kan soal di tes membacanya, termasuk yang baca terjemahannya juga nggak menyangka akan ditanya seperti itu. Nah, murid yang satunya yang murni membaca saja, kelimpungan ya, bingung, cingak-celinguk, dapat apa kan? Jadi nggak celinguk dia, lirik-lirik ke teman yang satunya tadi. Nah, teman yang murid yang membeli mushaf Quran dengan terjemahan itu langsung tanggap dia, langsung tanggap yang dimaksud sama gurunya, dia tanggap. Akhirnya dia menjawab, saya mau jawab Pak Ustadz. Oke, katanya. Apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bahwa Quran itu ternyata kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus Quran itu berasal dari Allah, dan Allah akan memeliharanya. Terus dapat apa lagi? Quran itu sebagai wahyu diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cukup, ya kan? Cukup. Gurunya bertanya lagi, karena dalam hatinya bagaimana dia bisa tahu, kan nggak ngerti bahasa Arab, pelajaran bahasa Arabnya belum mulai. Ya. Ditanya, kok kamu bisa tahu? Kamu kan nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Quran. Benar Pak Ustadz, karena saya penasaran, saya ke pasar, saya beli mushaf yang ada terjemahannya, yang murah-murahan lah gitu. Oh, jadi gurunya nih senyum-senyum aja, ya sudah katanya, lain kali ya, nanti saya kasih waktu lagi, dibaca lagi yang benar lah ya, karena gitu aja. Dia tidak menyalahkan muridnya yang nggak ngerti isinya gitu, yang nggak dapat apa-apa gitu, ya kan? Cuma dia berpikir pasti ngobrol ya orang dua ini kan gitu. Oke, ini ceritanya begitu. Nah, kembali kepada status Quran sebagai kitab suci. Secara hukum, atau saya sebagai orang hukum mempertanyakan, berdasarkan apa Quran itu disebut sebagai kitab suci, kan gitu. Saya cari di Quran itu, nggak ketemu satu ayat pun yang menyatakan Quran itu kitab suci, nggak ketemu. Yang banyak itu Quran itu kitab atau buku petunjuk, ya, kitab peringatan, kitab peraturan gitu. Ya. Kitab yang memberi kabar baik dan sebagainya. Tapi yang terbanyak adalah Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai peringatan. Jadi saya nggak ketemu, ya, mungkin mungkin pemirsa yang bisa menemukan ya, walau bisa juga. Tapi yang saya coba, saya nggak temukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa Quran itu diturunkan sebagai kitab suci. Nah, karena dasar itu nggak ada, saya bertanya-tanya kenapa disebut sebagai kitab suci. Siapa yang pertama kali ya, yang menyebut Al-Quran sebagai kitab suci? Kan nggak ada, nggak diketahui kan? Kita selalu mengatakan kitab suci Al-Quran, ya kan gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa itu hanya sebutan yang tidak resmi, sebetulnya tidak ada dasarnya. Karena Quran tidak pernah menyatakan dirinya sebagai kitab suci, nggak ada.
saya punya dugaan keras bahwa penyebutan Quran sebagai kitab suci itu menimbulkan dampak yang tidak baik kepada umat Islam. Apa dampaknya? Yang pasti ada rasa takut kualat terhadap Quran kalau tidak memperlakukannya sebagai kitab suci, karena dia harus disucikan, harus dijaga, ya kan? Dan demi menjaga kesuciannya, yang dibaca adalah aslinya. Ya. Kalau ada yang menganjurkan baca terjemahannya, oh nggak bisa, itu bukan baca Quran, beda. Itu baca terjemahan Quran. Yang seharusnya itu baca Qurannya katanya. Walaupun nggak ngerti nggak apa-apa. Nah ini dia. Ini dia jadi masalah kan itu. Jadi dikhawatirkan itu justru berdampak kurang baik. Ya, karena sudah terprovokasi kata suci, ya, kita cenderung akan mensucikannya, bahkan mengkeramatkannya. Ya, tidak sedikit. Ya, orang yang nggak ngerti dibungkus pakai kain putih, disimpan bagus-bagus kan, seperti barang berharga. Ya memang berharga gitu, tapi kan dia bukan benda biasa gitu, bukan ada itu. Jadi nggak pernah dibaca. Ya, dikeramatkan lah. Banyak itu penduduk kita seperti itu. Sehingga nggak ngerti, nggak dapat apa-apa dari Quran itu. Padahal dinyatakan oleh Allah, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk kan. Nah sekarang bagaimana dia akan menjadi petunjuk kalau kita nggak ngerti? Sebagus apapun bacaan kita, tajwidnya, qiraatnya, dan sebagainya, nggak ada salah lah kalau bicara cara membacanya. Tapi masalahnya ngerti nggak? Nah kalau nggak ngerti kan fungsinya sebagai petunjuk nggak berjalan. Nah kadang-kadang banyak orang yang melemahkan kita, ya, bahwa kalau cuma bisa baca terjemahan tuh belum, nggak ada apa-apanya gitu. Mesti paham menafsirkan bahasa aslinya. Ya itu melemahkan sebetulnya. Tidak memberi support. Nah kalau itu persoalan akan jadi pertanyaan, ya untuk apa dibuat terjemahan? Kalau membaca terjemahan itu nggak ada levelnya, nggak ada kelasnya, nggak ada nilainya kan itu, dipandang rendah. Untuk apa dibuat terjemahan? Justru dibuat terjemahan dalam berbagai bahasa bangsa di dunia, itu biar mudah dimengerti. Ya. Karena tidak semua mengerti bahasa Arab, apalagi bahasa Quran. Dibuatlah terjemahan. Memang dulu ya awal-awalnya ada hambatan juga, ada yang menentang agar tidak diterjemahkan, tapi ya nggak bisa kan. Bagaimana akan mengerti orang di luar Arab? Kalau nggak ngerti ya nggak ada manfaat. Ya, nggak ada manfaatnya. Tidak ada yang bisa diamalkan. Ya. Mau ngamalin apa? Tapi kalau mengerti, nah, baru bisa ada manfaatnya. Jadi saya khawatir pemberian stempel sebagai kitab suci itu mendorong orang untuk merasa takut kualat dengan Al-Quran. Takut kualat. Ya. Sehingga tidak berusaha, tidak ada keberanian untuk mencoba mengerti isi Quran itu. Padahal kan jelas harus dimengerti. Diturunkan dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab. Biar ngerti. Kalau nabinya orang Cina, pasti Quran itu turunnya bahasa Cina. Kan nggak lucu. Nabinya orang Arab diturunkan dalam bahasa Indonesia, ya nggak nyambung. Kan? Nah sekarang Quran itu nyampe ke kita, orang Indonesia. Iya dibantu di dalam bahasa Indonesia terjemahan agar mengerti, itu maksudnya. Kalau orang Arab yang baca langsung ngerti, itu pun nggak semua juga. Nah, kita pinter bacanya, tajwid, apa namanya, ya pinter lah bacanya ya, ikroknya itu. Tapi kalau nggak ngerti ya gimana? Gitu. Nggak dapat apa-apa. Tapi karena kita mau membaca terjemahan, ya kita dapat petunjuk banyak. Ya, kita dapat mengetahui mana yang hak, mana yang batil, ya, mana ustadz yang benar, mana ustadz yang nggak beres. Ulama yang rusak, itu bisa nilai dari Quran tadi. Sehingga kita berani menyimpulkan, wah ulama itu nggak beres tuh. Karena berdasarkan ayat ini, kan gitu. Sehingga dia berfungsi sebagai petunjuk.
Nah, memang tidak semua mudah dipahami. Ya kita ambil saja yang mudah dipahami. Yang susah dipahami kita tanya kepada ahlinya. Jangan sedikit-sedikit kita tanya ustaz, sedikit-sedikit tanya ulama. Nggak pintar-pintar. Ya. Ulama juga bisa keliru dalam menafsirkan. Bukan hanya keliru, kadang-kadang sengaja keliru. Nah itu repot. Karena udah campur baur sama kepentingan-kepentingan gitu. Itu maksud saya. Jadi udahlah, ya. Baca-baca aja Al-Quran itu. Terserah orang mau ngomong apa. Karena kita bisa baca terjemahannya, ya terjemahannya kita embat. Kan itu. Jadi walaupun kita membaca aslinya terbata-bata nggak ada masalah. Jadi baca Quran itu jangan semata-mata berpikir baca huruf aslinya. Baca terjemahan itu sama baca Quran. Ya, sama dengan baca Quran. Ya kita cari yang terjemahan resmi lah, standar kan gitu. Bukan terjemahan yang gak jelas gitu, yang standar resmi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tadi kitab suci itu hanya sebuah sebutan, ya. Membedakan antara kitab Quran sama kitab-kitab yang lain, membedakan antara kitabnya Allah sama kitabnya manusia. Itu aja sebetulnya. Jangan diartikan suci secara keseluruhan, repot. Kapan kita mau ngertinya gitu. Ya kan? Jadi jangan ragu-ragu, baca aja. Kalau nanti ketemu informasi di ayat berapa di terjemahannya bagus, conteng, kasih tanda. Ya. Jadi perlakukan sewajar-wajarnya saja lah, jangan berlebihan. Ya jangan pula kita baca Quran semaunya, nggak bisa juga, sewajarnya gitu, sewajarnya. Saya juga begitu, kalau ketemu ada keterangan-keterangan yang penting, saya kasih tanda. Ya kayak ngaji kitab kan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena memang maksudnya ke sana, agar kamu mengerti. Sangat disayangkan kalau nggak kita perlakukan kitab Quran itu sebagai buku petunjuk. Sangat rugi. Perlakukan dia sebagai buku petunjuk, bukan sebagai kitab suci. Sebenarnya begitu. Karena kalau kita sudah tersugesti ini sebagai kitab suci, ya tadi yang ada takut kualat, takut. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Petunjuk nggak dapat. Bagaimana mau dapat petunjuk kalau nggak ngerti kan gitu? Sementara hal penting dari Quran kan petunjuknya. Petunjuknya harus sampai. Kalau nggak nyampe, ya nggak ada guna kan gitu. Sangat disayangkan, rugi. Ya. Ini petunjuk dari Rabbul Alamin, bayangin, dari Robnya seluruh alam, nggak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada petunjuk lebih baik daripada Quran. Nah loh, kenapa nyari petunjuk sama jin, nyari petunjuk keluar lagi? Nah ini Quran ini. Jadi perlakukan dia sebagai buku petunjuk dari langit. Nah itu yang benar. Ya. Karena tadi kalau baca terjemahan diremehkan, dilecehkan, ya bilang aja, untuk apa dibuat terjemahan kalau nggak dibaca? Kan hampir semua Quran yang beredar kan ada terjemahan semua. Kalau membaca terjemahan itu menjadi hal yang memalukan atau yang kurang keren, ya nggak usah dibuat terjemahan. Biar aja buta kiu semua. Kan gitu. Ya memang tidak semua bisa kita pahami dengan mudah, betul. Quran sendiri mengatakan ayat-ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Itu udah dibilangin. Muhkamat itu jelas tegas, tidak multitafsir. Sekali baca, kalau ngerti langsung ngerti. Yang bisa baca. Nggak usah repot-repot. Nah, tapi ada ayat-ayat mutasabihat. Ya, yang abu-abu. Ada keraguan-raguan. Nah, yang itu kata Allah itu disukai oleh orang-orang yang cenderung kepada kesesatan. Nah, ya, ayat-ayat mutasabihat itu lebih disukai oleh mereka yang cenderung kepada kesesatan. Udah jelas. Kita ambil aja yang muhkamat, yang jelas, tegas, tidak multitafsir. Baca langsung ngerti. Ya. Jangan kita kebawa-bawa ke ayat-ayat yang mutasabihat. Kalaupun kita ingin mengerti, tanya kepada ahlinya. Kalau dirasa perlu, kalau enggak ya ngapain? Yang jelas tegas saja banyak kok. Ya.
Di Quran itu yang tegas, jelas, itu banyak ayatnya. Itu aja keteteran kita. Kenapa harus masuk ke dunia yang mutasabihat? Ya. Nah ini yang mutasabihat ini yang banyak dipakai orang-orang tasawuf, orang-orang thariqat. Ayat-ayat yang abu-abu. Ya. Dan Allah mengatakan begitu. Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat, jelas, tegas, dan itulah pokok-pokok Islam, pokok-pokok agama, kata Allah. Ada juga ayat-ayat mutasabihat, ya, yang tidak jelas, tidak tegas, ragu-ragu, mengandung keraguan. Nah, tetapi ayat-ayat mutasabihat itu disukai oleh orang-orang yang cenderung kepada kesesatan. Jadi tasawuf. Orang-orang yang mengaku orang sufi, hobi bener tuh yang mutasabihat. Ujungnya keluar dongeng, fantasi. Kan gitu. Ya kita ambil aja yang muhkamat, yang jelas-jelas, tegas. Nafsirnya nggak repot-repot. Ya kan? Jadi ya biar aja orang bilang apa, terserah. Yang penting kita baca ngerti. Ada manfaat kan gitu. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa Quran disebut sebagai kitab suci itu adalah sebutan yang tidak resmi. Karena Quran tidak pernah menyatakan dirinya sebagai kitab suci. Quran menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk atau buku petunjuk, kitab peringatan, kitab peraturan, ya. Terus kitab berita dan sebagainya. Tidak ada, atau paling tidak saya belum menemukan satu ayat pun yang menyatakan Quran sebagai kitab suci, belum pernah. Ya walaupun Quran tidak disebut sebagai kitab suci, tetaplah kita ngertilah yang namanya adab. Oh ini firman Allah, nggak usah disebut sebagai kitab suci, itu pasti kita hormati, ya, kita hargai. Nah tapi kalau sudah disebut sebagai kitab suci, itu tadi menimbulkan sikap-sikap yang berlebihan, ya. Karena motifnya apa? Takut kualat. Nah takut kualat terus ini yang berbahaya, gitu. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Sama kayak cerita dua murid pengajian tadi. Walaupun yang satu rada bandel, tapi ya bandelnya bener gitu. Bener. Senang gurunya gitu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya bagian daripada edukasi keislaman, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.